kembali lagi ke YouTube aku Tersa Cipta Nugraheni. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang kedaruratan trauma abdomen. Sebelum kalian nonton video kali ini, kalian jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya sama menyaksikan. Nah, pertamanya, defisit trauma itu sendiri adalah suatu masalah kesehatan yang cukup serius karena terjadi pada subjek usia muda. Trauma abdomen dapat juga dikatakan kasus yang sering dijumpai dan menempati sekitar 25% penderita trauma. Di negara Inggris, kasus trauma abdomen dan genitourinary yang mengancam nyawa hanya menempati sekitar 1% dari total pasien trauma di rumah sakit. Trauma abdomen menempati sekitar 20% kematian akibat trauma pada tahun. 1/5 pasien trauma membutuhkan tindakan operasi akibat trauma pada abdomen. Di Amerika Serikat, kematian akibat trauma abdomen mencapai 13-15% dan menjadi penyebab ketiga terbesar akibat trauma. Nah, patofisiologinya itu suatu kekuatan eksternal atau kekuatan dari luar yang dibenturkan pada tubuh manusia akibat kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, kecelakaan olahraga, dan terjatuh dari ketinggian. Maka beratnya trauma merupakan hasil dan interaksi antara faktor-faktor fisik dari kekuatan tersebut dengan jaringan tubuh. Berat trauma yang terjadi berhubungan dengan kemampuan pada objek statis atau yang ditubruk untuk menahan tubuh. Kemudian etiologinya, trauma abdomen bisa disebabkan karena trauma tumpul maupun trauma tembus. Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab tersering trauma tumpul abdomen. Dengan sosialisasi pentingnya pengguna sabuk pengaman, angka kejadian trauma kepala bisa diturunkan. Namun kejadian trauma tumpul abdomen yang berkaitan dengan penggunaan sabuk pengaman malah cenderung naik. Trauma tumpul abdomen biasanya bersamaan dengan trauma di area lain seperti trauma kepala, trauma dada, maupun trauma pelvis. Sedangkan trauma tembus bisa dikatakan atau diakibatkan oleh tusukan benda berkecepatan rendah maupun benda berkecepatan tinggi. Tusukan benda dengan kecepatan rendah misalnya tertusuk pisau atau peluru pistol. Sedangkan tusukan benda berkecepatan tinggi misalnya akibat peluru laras panjang atau serpihan benda tajam akibat bom atau ledakan. Kemudian kasus kedaruratan abdominal terbagi menjadi dua, yaitu karena riwayat trauma dan non-trauma. Kegawat daruratan abdominal karena trauma dapat berupa hematoperitoneum, cedera visceral atau hati, limpa, ginjal, dan lain-lain. Kegawat daruratan abdominal non-trauma dapat berupa obstruksi intestinal, appendicitis, perforusi usus, asites, ikterus, peritonitis, dan perdarahan gastrointestinal. Kemudian trauma abdominal terjadi ketika adanya riwayat trauma abdomen dan cedera dalam berkendara. Adanya pemeriksaan yang digunakan untuk pemeriksaan adalah foto polos dada dan abdominal atau juga disebut dengan Focus Assessment Sonography for Trauma atau FAST. Obstruksi internal terjadi akibat adanya nyeri di daerah perut mual dan muntah serta abdominal interdenus. Pemeriksaan yang digunakan pada obstruksi untuk diagnosis adalah foto polos abdominal atau supine, erect, dan left lateral decubitus atau LLD. Trauma abdomen dibagi menjadi dua, yaitu tumpul dan tembus. Trauma tumpul abdomen atau blunt abdominal trauma. Trauma tumpul abdomen terjadi akibat tekanan pada dinding abdomen, namun tanpa menimbulkan luka terbuka. Trauma organ dalam diakibatkan oleh pukulan langsung, tekanan maupun deselerasi. Kemudian trauma tembus abdomen adalah di Amerika Serikat penyebab utama luka tembus abdomen adalah kekerasan interpersonal, khususnya di daerah perkotaan. Luka tembus abdomen terjadi apabila benda seperti pisau, seperti peluru atau benda lain merobek dinding abdomen dan masuk ke rongga abdomen. Luka tusuk merupakan penyebab tersering trauma intestinal. Namun luka tusuk jarang yang menembus rongga abdomen, sehingga angka kematian akibat luka tusuk sangat kecil atau sekitar 1-2% dan jarang yang membutuhkan tindakan pembedahan. Namun dari 96-98% luka tembus abdomen akibat peluru atau luka tembak mengakibatkan kerusakan organ intraabdomen dan pembuluh darah
yang serius dan membutuhkan tindakan pembedahan. Luka tusuk paling sering mengenai hati 40%, usus halus 30%. Kemudian pemeriksaan abdomen. Itu jika injuri penetrasi mungkin hanya terbatas pada abdomen. Trauma tumpul abdomen jarang merupakan kejadian tunggal. Trauma kepala dan dada dan injuri yang mengancam jiwa lainnya biasanya menjadi penyulit dalam pengkajian dan perawatan. Lakukan pemeriksaan fisik atau PF secara cermat dengan prosedur diagnostik ketika mengkaji pasien, khususnya individu yang tidak sadar terintoksikasi dengan penurunan tingkat kesadaran atau mempunyai riwayat cedera kepala. Korban yang secara bersamaan mengalami cedera tulang belakang akan mengalami penurunan sesuai yang akan berpengaruh terhadap pemeriksaan abdomen. Tidak adanya temuan klinis tidak mengesampingkan kemungkinan adanya cedera abdomen. Khususnya itu pada pasien hamil atau mempunyai defisit neurologis yang bersamaan. Kemudian ada prosedur diagnostiknya. Tes laboratoriumnya itu hitung darah lengkap dan pemeriksaan metabolik. Kemudian hematokrit dan hemoglobin serial. Kemudian lakukan serum dan gangguan basah. Yang keempat, koagulasi dan waktu perdarahan. Kemudian tes fungsi urin. Selanjutnya urinalisis, tes kehamilan pada semua perempuan. Pemeriksaan penunjangnya itu dilakukannya focus assessment sonography for trauma, merupakan satu pemeriksaan yang mendeteksi ada tidaknya cairan intraperitoneal. Pemeriksaan merupakan alat diagnosis yang aman dan cepat serta dapat mudah untuk dipelajari. Manifestasi klinisnya trauma tembus abdomen atau trauma perut dengan penetrasi dalam rongga peritoneum. Yang pertama, hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ, kemudian respons stres simpatis, kemudian perdarahan darah dan pembekuan darah, kemudian kontaminasi bakteri, dan kematian sel. Trauma tumpul abdomen atau trauma perut tanpa penetrasi dalam rongga peritoneum ditandai dengan yang pertama, kehilangan darah, kemudian mumar atau jejas, kerusakan organ, dan iritasi cairan perut. Penanganan pada benda tumpul. Yang pertama, pengambilan contoh darah dan urin. Darah diambil dari salah satu vena permukaan untuk pemeriksaan laboratorium rutin dan juga untuk pemeriksaan lab khusus seperti pemeriksaan darah lengkap, potasium, glukosa, dan amilase. Kemudian pemeriksaan ronsen seperti trauma abdomen pada cervical lateral, toraks, anteri-posterior, dan pelvis adalah pemeriksaan yang harus dilakukan pada penderita dengan multitrauma. Mungkin berguna untuk mengetahui udara ekstraluminal di retroperitoneum atau udara bebas di bawah diafragma. Yang keduanya memerlukan laparotomi segera. Kemudian studi kontras, urologi, dan gastrointestinal. Ini dilakukan pada cedera yang meliputi darah duodenum, kolon ascendens atau duvet. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.